Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Demam berdarah denggi atau yang sering dikenal dengan nama DBD di Indonesia merupakan salah satu jenis penyakit menular dan jumlah kasusnya di Indonesia tergolong cukup tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara yang endemis DBD dan jumlah kasusnya selama pandemi COVID ini ternyata meningkat lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Penyakit DBD disebabkan karena virus denggi dan penularannya dibantu oleh nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk yang sangat menyukai manusia. Dia lebih mudah ditemukan di pemukiman dan juga di tempat-tempat yang padat penduduk. Nah, selama ini di Indonesia, program pengendalian DBD ini sangat tergantung dengan program yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kader Jumantik yang akan memeriksa jentik di setiap rumah, berkeliling di setiap wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan jentik, melakukan pencatatan, kemudian melaporkannya kepada puskesmas atau instansi kesehatan terdekat. Selama pandemi COVID, hal tersebut tidak bisa dilaksanakan, sehingga upaya pengendalian DBD sangat tergantung pada kita sebagai masyarakat yang diharapkan dapat mengendalikan DBD di tingkat rumah tangga. Nah, melalui video ini kami akan berikan beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah bersama dengan anggota keluarga untuk melakukan pengendalian DBD melalui pengendalian populasi jentik nyamuk. Mari kita simak video berikut ini agar kita bisa mengetahui apa saja yang bisa kita lakukan selama kita berada di rumah untuk upaya pencegahan penyakit DBD. Silahkan. Hai, tahukah kamu bahwa nyamuk itu bisa meletakkan telurnya di sekitar kita? Salah satu contohnya adalah di kamar mandi, di mana biasanya ada tampungan-tampungan air yang kadang kita luput untuk membersihkannya, seperti itu. Oleh sebab itu, maka setiap minimal 1 minggu sekali tampungan air yang ada di kamar mandi itu perlu kita bersihkan, gitu, supaya mengantisipasi telur yang sudah diletakkan nyamuk itu bertumbuh menjadi jentik dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, bagaimana membersihkan tampungan air di kamar mandi yang benar? Nah, marilah kita lakukan. Oke, saya biasanya menggunakan shower puff yang sudah tidak lagi terpakai, seperti itu, tidak kita gunakan untuk mandi, kemudian bisa kita gunakan untuk pembersihan ember atau tampungan air. Nah, biasanya saya melakukannya seperti ini. Jadi ada ember yang masih ada airnya. Ini biasanya saya buang dulu, kemudian saya gosok. Ya, digosok seluruh permukaan embernya seperti ini. Sampai bersih seperti itu, diasumsikan karena telur nyamuk tentu kita tidak bisa lihat ya. Tapi kalau sudah kita bersih secara merata, kita gosok secara merata, asumsinya itu sudah tidak ada. Dan kita bilas lagi sebelum nanti digunakan. Oke. Nah, kemudian satu hal lagi yang harus menjadi perhatian, bahwa sebaiknya tampungan air yang ada di kamar mandi itu kita tengkurapkan ketika tidak digunakan, sehingga nyamuk tidak bisa masuk untuk meletakkan telurnya yang ada di ember. Ini sekian. Salam sehat. Pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai jentik-jentik nyamuk. Seperti kita ketahui bahwa jentik-jentik nyamuk dapat berkembang di dalam genangan air, baik yang berada di dalam rumah maupun yang berada di luar rumah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tempat-tempat potensial yang bisa dijadikan tempat untuk berkembangnya jentik nyamuk yang berada di dalam rumah. Salah satu tempat itu adalah di dispenser. Ada satu bagian di dispenser ini yang seringkali menjadi tempat untuk berkembangnya jentik-jentik nyamuk, yaitu di dalam tempat ini. Nah, tempat ini merupakan tempat untuk meletakkan gelas dan menuangkan air. Seringkali air tumpah di dalam tempat ini.
Nah, jika dibiarkan, maka tempat ini akan menjadi tempat untuk bertelurnya nyamuk dan berkembangnya jentik-jentik nyamuk. Oleh karena itu, kita harus secara rutin dan secara berkala itu membersihkan tempat ini dengan cara membuang airnya atau menguras wadahnya, seperti itu. Tapi seringkali yang terjadi adalah pemilik dispenser itu lupa karena kesibukan kesehariannya, sehingga lupa untuk secara berkala membuang genangan air itu dalam waktu 2 hari. Nah, oleh karena itu ada cara lain yang lebih efektif, yaitu dengan cara menuangkan sabun pencuci piring di dalam genangan air itu sekali saja. Setelah itu kita biarkan saja, dan dalam beberapa waktu ke depan itu tidak akan menjadi tempat untuk bertelurnya atau berkembangnya jentik-jentik nyamuk, walaupun kita lupa untuk membuangnya dalam waktu dekat. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik kan tanamannya? Nah, ibu-ibu di sini kalau suka pelihara tanaman dalam air atau punya vas bunga, nah biasanya di dalam air ini suka ada jentik-jentik nyamuknya. Nah, ibu-ibu kalau pelihara yang seperti itu harus rutin banget menguras airnya ini supaya jentik-jentiknya nggak ada, minimal 1 minggu 1 kali. Nah, selain itu ibu-ibu juga bisa nambahin ikan. Ya, coba sini anak-anak, siapa yang suka ikan? Aku. Mbak Uma sini, Mbak Uma. Ayo, ini coba dimasukkan ke dalam ini ya. Oke. Nanti pas. Nah, sini lihat ya. Oke. Nah, bagus nggak ikannya? Bagus. Tanamannya cantik, ikannya anak-anak suka, dan yang pasti jentik nyamuknya pada hilang. Menyambung video sebelumnya, nyamuk Aedes aegypti senang beristirahat di tempat-tempat yang gelap, lembab, contohnya di gantungan baju bekas pakai yang sudah terkena keringat, atau kolong tempat tidur, atau gorden. Nah, supaya dapat menghindarkan dari nyamuk Aedes aegypti beristirahat di sekitar kita, maka tempat-tempat tersebut harus dibersihkan secara rutin. Selain di dalam rumah, jentik-jentik nyamuk juga bisa hidup di luar rumah. Contohnya adalah di pot-pot bunga seperti ini. Oleh karena itu, kita juga harus selalu membersihkan air yang mengenang di pot-pot bunga ini. Salah satu tempat perindukan nyamuk yang ada di rumah adalah kandang. Ini contoh kandang burung. Coba kita lihat di mana saja nyamuk itu bisa bertelur. Jadi ini adalah salah satu tempat yang bisa untuk tempat perindukan nyamuk atau untuk tempat bertelur nyamuk. Lalu bagaimana caranya agar ini tidak menjadi tempat perindukan nyamuk? Maka setiap hari harus kita kuras. Jadi kita buang saja sisanya tiap hari. Lalu kemudian kita ganti airnya. Sekarang kita akan ganti air untuk minum burung. Kita ganti, maka jangan lupa besok setiap hari kita kuras tempat airnya. Di sekitar rumah itu banyak benda-benda yang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk atau yang disebut sebagai kontainer. Misalnya seperti pot bunga seperti ini. Lalu untuk mengatasinya biasanya di pot bunga ini ada lubangnya, sehingga apabila kosong ada air yang masuk ke sini tetap tidak tergenang, tapi dia turun ke bawah. Jadi kita harus antisipasi dengan ada lubang di bawah. Ada juga tempat-tempat seperti ini, misalnya kita habis menyirami tanaman, maka kita setelah selesai harus kita
embernya kita kita balik sehingga nanti tidak ada yang air yang terjadi di sana. Kalau misalnya kita menggunakan benda-benda apapun itu yang bisa menampung air, silahkan ketika sudah selesai dibalik sehingga tidak ada air yang bisa menggenang dan menjadikan tempat perindukan nyamuk. Di sini saya akan memperagakan cara membuat Ovitrap atau alat perangkap telur nyamuk. Bahan yang digunakan adalah botol bekas, tidak harus sebesar ini, yang ada seberapa bisa dimanfaatkan. Kalau tidak memiliki botol bekas, bisa menggunakan kaleng bekas atau wadah lain yang memang bisa digunakan untuk wadah air, paling tidak jangan bocor, sehingga nanti bisa digunakan untuk Ovitrap. Kemudian ada plastik kresek hitam, harus hitam karena nyamuk menyukai warna gelap hitam. Ini nanti dipakai untuk membungkus Ovitrapnya. Kenapa tidak digunakan cat berwarna hitam? Karena bau cat itu nanti bisa menyebabkan nyamuk tidak mau masuk ke dalam perangkap telur nyamuk kita ini. Kemudian ada selotip, ada kertas saring, kemudian ada cutter dan juga gunting, dan yang di sini adalah air sumur. Yang digunakan adalah air sumur, bukan air pump, karena kalau air pump itu ada mengandung kaporit sehingga nanti mungkin akan baunya tercium oleh nyamuk. Jadi yang kita gunakan adalah air sumur biasa. Oke, yang pertama kita akan membagi botol bekas ini menjadi dua. Ukurannya seberapa silahkan disesuaikan saja. Disesuaikan. Nah, ini dipotong menjadi dua. Ini tutupnya sudah dilepas agar nanti bisa dipakai untuk jalan keluar masuknya jalan masuknya nyamuk. Seperti ini. Kalau sudah ini diisi menggunakan air sumur. Isinya seberapa dikira-kira saja, tidak ada patokan khusus harus berapa mili, yang penting ada isinya air. Nah, air sumur ini sebenarnya bisa juga menggunakan atraktan atau yang berbau menyengat untuk bisa menyebabkan nyamuk itu mau masuk. Tapi kalau memang tidak ada, bisa menggunakan air sumur saja. Nah, kalau sudah kertas saringnya dimasukkan seperti ini, paling tidak ada bagian yang tercelup ya, yang tercelup di air. Kemudian ini di bagian atas tadi dimasukkan ke air untuk bisa merekatkan, maka di antara botol bagian atas dan bawah tadi direkatkan dengan menggunakan selotip. Rekatkan seperti ini biar tidak mudah goyah. Kertas saring yang ada di dalam itu fungsinya adalah untuk tempat nyamuk meletakkan telurnya. Sebenarnya apakah harus kertas saring? Tidak, bisa juga digunakan kain bekas yang memang sudah tidak dipakai. Terus kalau mau beli di mana, bisa beli di alat-alat kesehatan, toko alat kesehatan, itu adalah kertas saring. Nah, sudah jadi seperti ini untuk Ovitrapnya. Nah, untuk bisa memberikan warna gelap, maka kita masukkan ke dalam kresek berwarna hitam seperti ini. Diatur ketinggiannya, kemudian kita lipat dengan rapi seperti ini. Dirapikan.
kemudian kita nah ini adalah UV trap yang sudah jadi dan bisa dipasang di dalam rumah ataupun di luar rumah. Kenapa kita menggunakan kresek berwarna hitam? Pertama karena nyamuk Aedes aegypti menyukai warna gelap, dan juga biasanya kresek hitam ini hanya dibuang begitu saja, tidak dimanfaatkan lagi dan bisa menjadi timbunan sampah plastik dan organik yang tidak dimanfaatkan. Jadi UV trap ini sangat mudah sekali dibuat, memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar rumah, barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa digunakan untuk menjadi alat perangkap telur nyamuk ini. Ini bisa dipasang di dalam rumah, di dekat penampungan air, di kamar yang gelap dan lembab. Kemudian kalau di luar nanti bisa di tempat yang terhindar cahaya matahari secara langsung. Oke teman-teman, selamat mencoba untuk memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita menjadi UV trap yang bermanfaat untuk pengendalian DBD. Ini adalah salah satu UV trap hasil dari memanfaatkan botol bekas dan juga kresek bekas yang bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan DBD di rumah. Nah, UV trap ini bisa dipasang di luar rumah di tempat yang terlindung dari sinar matahari secara langsung, seperti ini. Nah, ketika dipasang seperti ini, setiap seminggu sekali harus dilakukan pengecekan. Jika terdapat telur dan juga jentik nyamuk, maka kertas sari yang terdapat di dalam UV trap harus segera dibakar dan dimusnahkan. Kemudian air yang ada di dalam UV trap juga harus diganti dengan air sumur yang baru. Baik, salah satu contoh untuk pemasangan UV trap di dalam rumah adalah dilakukan di tempat-tempat yang gelap dan juga lembab. Karena nyamuk Aedes aegypti sangat menyukai tempat yang gelap dan lembab untuk tempat beristirahat. Nah, salah satu tempat yang gelap dan lembab adalah di bawah kolong tempat tidur. Seperti ini, kita bisa pasang UV trap di sini. Sama seperti tadi, setiap seminggu sekali kita cek UV trapnya. Jika terdapat telur nyamuk atau jentik nyamuk, maka harus segera kita musnahkan kertas sarinya dengan cara dibakar. Pengendalian penyakit demam berdarah adalah tugas bersama dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan petugas kesehatan. Mari bersinergi kendalikan penyakit demam berdarah.